Kristus. Biarlah pengurapan-Mu juga Kau berikan kepada hamba-Mu, pembicara, dan kepada para pendengar Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan seperti benih yang ditabur di tanah yang subur. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Oke, shalom semua teman-teman yang ada di Lapas Cirebon, teman-teman yang ada di online juga. Mengucap syukur ya buat buat kendala yang boleh terjadi. Wow, ini 1 jam lebih baru ini rekor nih. Oke, nggak masalah lah. Yang penting untuk bulan depan ya berharap bisa dipersiapkan dengan segala sesuatunya untuk menjadi lebih baik. Oke, eh, kalau kita mau lihat ya keadaan ya kan kita kan nggak ngerti kan hari ini kita ada trouble ya kan itu artinya apa? Di dalam kehidupan itu nggak ada yang pasti. Semua bisa terjadi baik hal yang buruk, hal yang biasa-biasa atau bahkan kita bisa dapat surprise, dapat hadiah, dapat hal-hal yang begitu menyenangkan di dalam kehidupan ini tanpa kita bisa megang kendali sepenuhnya atas seluruh kehidupan kita. Setuju? Ya kan? Karena pada dasarnya ya memang Tuhanlah yang pemegang kendali dalam kehidupan kita. Nah, kehidupan kita ditambah lagi sekarang kalau kita yang di luar sini kita eh, merasakan di mana harga-harga udah mulai naik lah, naik, ya kan plastik, apalagi ibu-ibu itu kan yang berjualan menggunakan plastik, semuanya bicara naik-naik dan naik himpitan ekonomi. Belum kalau kita mau dengar berita, ya kan ada banyak hal lah yang membuat kita sepertinya dunia sedang tidak baik-baik saja. Ya kan, bahkan kita pribadi pun terkadang kita bertanya, kenapa sih kehidupan kita seperti ini? Ya kan, kenapa kehidupan kita nggak seperti kehidupan orang lain? Bangun tidurnya sama, bekerjanya jamnya sama, tapi kok berkat mereka berbeda, bisa lebih besar gitu. Kemudian, kenapa keluargaku tidak seperti keluarga yang lain? Mungkin di anak-anak muda ya, di mana kalau orang lain bisa orang tua itu utuh, orang tua itu saling mengasihi, tapi kenapa di keluarga saya kok orang tua saya selalu berantem atau kakak saya selalu berulah, adik saya selalu bikin masalah ini dan itu. Itu banyak hal terjadi di dalam kehidupan ini. Belum lagi orang tua juga berbicara, aduh ini anak gimana, ya kan, udah di sekolah yang tinggi-tinggi, tapi kok masih belum kerja, ya kan, udah diajar, udah dididik sama, tapi di antara keempat orang anak ini, kok dia berbeda ya, kenapa dia jadi lebih nakal, dia kenapa jadi lebih liar, dan ini dan itu, banyak hal, terkadang dalam kehidupan manusia tuh masalah yang boleh mampir itu dalam kehidupan kita bukan hanya satu, bahkan dua, tiga, bahkan bisa membuat kita burn out ya. Kita bisa bikin kita tuh meledak pikiran kita. Bisa menimbulkan sebuah ketakutan yang menyebabkan kegelisahan. Bahkan ada yang bilang susah tidur ya kan. Ada yang sampai depresi karena masalah-masalah itu, bahkan yang lebih mengerikan lagi ya putus asa kan. Karena kita juga ya tahu beberapa kita mendengar ya kan ada orang mengakhiri hidupnya karena masalah utang, karena masalah keluarga, karena masalah ini dan itu. Nah, saya percaya kok itu orang di luar sana ya kan setiap kita yang hari ini ada di Zoom meeting ini saya percaya setiap kita percaya sama yang namanya pemeliharaan dari Tuhan kita. Amin. Ya, saya berharap untuk itu kita nggak pernah, kita jangan sampai meragukan kesetiaan Tuhan meski di dalam kehidupan ini sepertinya kita mudah jatuh, kita mudah memilih dengan apa yang dunia tawarkan dalam kehidupan kita. Kita mungkin lebih memilih hal-hal yang nyaman untuk daging kita, hal-hal yang enak untuk daging kita daripada mengikuti Tuhan. Ya kan? Namun percayalah, jangan pernah ragukan sebab Tuhan adalah Dia Tuhan yang setia.
ya kan? Kalau mungkin hari ini masalah kita belum terselesaikan, kalau hari ini kita belum menemu solusi dari berbagai macam masalah, kita percayalah, semua ada waktunya. Sama dengan renungan yang saya bawakan hari ini berjudul "Semua Ada Waktunya", ya kan? Terkadang kita manusia selalu ingin kehidupan ini baik. Manusia selalu ingin yang namanya punya penghasilan itu besar. Manusia selalu selalu menginginkan hidup itu dalam keadaan selalu bahagia, tidak ada masalah, tidak ada tekanan. Bahkan kalau maunya hidup ini tidak pernah kekurangan, ya kan? Namun firman Tuhan berkata, hidup berjalan menurut waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Karena apa? Karena Tuhan yang pemegang, karena Tuhan yang pegang kendali atas semesta ini, tidak terkecuali kehidupan kita. Tidak ada satupun dari setiap pribadi yang ada di dunia ini luput dari pandangan Tuhan. Bahkan Alkitab juga berkata, satu helai rambut kita pun, jika Tuhan tidak izinkan jatuh, tidak akan terjatuh. Ada amin? Ya, sebab kita memiliki Tuhan yang benar-benar Maha Kuasa. Dia pengendali semesta ini. Oke, jadi kita mau sama-sama baca di Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. Wow, sepertinya terputus lagi, tapi saya teruskan. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15, di mana judul dari perikop ini, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan jerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, dapat minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah berlalu. Amin. Jadi Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 5 ini ditulis oleh Raja Salomo, di mana di tengah kemegahannya seorang Salomo, di tengah kekayaan dia yang hebat, di tengah kemasyhuran dia atas seluruh dunia, dan di antara betapa banyak istri dan selir-selir dia yang berjumlah 1.000, Salomo menulis eh, kitab Pengkhotbah ini, di mana dia mengakui segala sesuatu di dalam dunia ini ada waktunya. Segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang abadi. Mari, saya mau sama-sama kita ajak bedah Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15 ini, di mana menurut saya ada empat hal yang sungguh menarik eh, dalam dalam nats ini. Yang pertama, hidup kita ini memiliki musim. Hidup kita memiliki musim. Alkitab mengatakan hidup itu tidak selalu bahagia.
hidup itu tidak selalu baik-baik saja. Bahkan kita pun sama, kita bisa melihat ada musim panas, ada musim penghujan, ya kan? Di negara kita kebetulan ada dua musim. Ada siang, ada malam. Ya terkadang kita sakit, terkadang ya kita juga sehat. Ya, kemudian ada waktunya menangis, ada waktunya tertawa. Nah, semua itu ada waktunya. Saya percaya kok nggak ada dalam kehidupan kita kalau sedih-sedih terus. Untuk itu kita harus percaya ketika ya kalau sedih kita jangan terlalu larut dalam kesedihan kita karena apa? Setelah kesedihan itu berlalu pasti ada yang namanya kebahagiaan. Ya kan? Kalau kita pernah dengar lagu kan badai pasti berlalu. Jadi nggak akan ada badai yang abadi dalam kehidupan kita. Tidak akan ada yang namanya masalah yang abadi dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, badai itu pasti berlalu. Sama dalam kehidupan kita. Masalah boleh datang dalam kehidupan kita. Namun kita harus percaya. Tuhanlah yang akan memberikan solusi dalam kehidupan kita dan membawa kita pada kemenangan. Amin. Jadi artinya apa? Kesedihan yang kita hadapi saat ini itu sebenarnya bukanlah satu kesalahan. Jadi ketika kita sedih, ketika kita menangis, menangislah. Nggak apa-apa. Jadi, oh laki-laki nggak boleh menangis, salah. Karena apa? Karena pada dasarnya yang namanya manusia itu mudah disakitin, mudah tersakitin, baik baik fisik ataupun batinnya ataupun hatinya mudah terluka. Jadi waktunya nangis ya nangis saja. Makanya kan Alkitab bilang, ya air mata kita itu ditampung oleh kirbat di dalam kirbatnya Tuhan. Jadi ya kalau kita sedih sedih aja, kita ngomong aja ke Tuhan. Tapi yang salah itu kenapa? Ketika kita sedih, sedih aja terus, larut. Ketika kita ditinggal oleh orang-orang yang kita kasihi, mungkin orang tua kita, atau mungkin ada beberapa dari kita ditinggal oleh pasangan kita atau anak kita, larut dalam kehidupan kita sampai nggak bisa makan, nggak bisa tidur, nggak bisa ngerjain segala sesuatunya. Ujung-ujungnya ikut sakit. Nah, kemudian di ayat 1 sampai 8 ini penderitaan bukanlah akhir. Penderitaan bukanlah akhir hidup kita. Ya kan pasti banyak kok dari teman-teman yang dengar di mana dulu memiliki seorang teman yang oh kayaknya hidupnya susah dulu. Tapi ketika kita ketemu sekarang, oh kok dia udah kehidupannya udah berubah. Dia udah bisa memiliki rumah, mungkin dia udah bisa memiliki pekerjaan, dia udah bisa memiliki mobil dan lain-lain. Jadi artinya apa? Penderitaan itu Tuhan izinkan sebenarnya untuk membentuk pribadi kita, untuk membentuk karakter kita. Ya, karena apa? Karena yang Tuhan mau tuh hati kita. Jadi kalau Tuhan berkati kita berlebih dengan karakter atau hati kita yang nggak baik, saya percaya kok kita makin rusak. Itu malah setiap berkat yang Tuhan berikan itu dapat mencelakakan diri kita sendiri. Jadi untuk itu penderitaan bukanlah akhir. Ya, perubahan adalah bagian dari rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Coba bayangkan kalau kita terus ada di atas, kita terus tidak pernah kekurangan, kita terus selalu sehat. Saya percaya kok, kita yang namanya manusia yang mudah jatuh ke dalam dosa ini, kita akan mudah melupakan pribadi Tuhan. Bahkan kita akan berpikir apa? Semuanya hanya karena kita. Semuanya karena kepandaian kita. Semuanya karena kekuatan kita. Semuanya karena kuat gagah kita. Ya, jadi untuk itu percayalah. Ketika kita menderita, percayalah. Kita nggak akan selamanya susah. Pasti di dalam Tuhan kita akan mengalami yang namanya kebahagiaan. Namun ketika kita diangkat Tuhan, itu kita harus hati-hati. Karena apa? Karena karena dalam mengikut Tuhan pasti ada ujian. Ujian untuk apa? Untuk Tuhan bawa kita ke level yang lebih tinggi lagi. Jadi, yaitu kita harus berjaga-jaga. Agar apa? Agar hati kita tidak salah. Agar respon kita tidak salah. Agar kita tidak
bersungut-sungut. Jadi kalau hari ini kita sedang ada di dalam masa sulit, sedih, kekurangan, janganlah putus asa. Karena apa? Karena hal itu bukan untuk selamanya. Ada amin? Amin ya. Kemudian yang kedua yang kita perlu ingat dari ayat ini, di ayat 9 sampai 11, di mana manusia itu terbatas. Kita tuh terbatas, nggak ada. Manusia itu yang nggak terbatas. Nggak ada. Kita makan juga, kita makan juga cukup satu piring. Ya kan? Kita terbatas kok. Kita nggak bisa ada di dua kota yang berbeda di dalam hari dan waktu yang sama. Kita nggak bisa. Karena kita terbatas, kita manusia. Ya, namun Tuhan kita tidak terbatas. Dia Allah yang bisa ada di mana-mana. Bahkan Roh Kudus ada di dalam diri saya, bahkan ada di diri teman-teman, baik yang ada di Cirebon ataupun yang sedang online. Nah, jadi kadang-kadang kita selalu ingin dalam kehidupan ini, ketika ada masalah datang, kita selalu ingin mengerti apa sih yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Salah kita apa sih? Ya kan? Apa salah saya Tuhan? Kenapa permasalahan ini bisa hadir dalam kehidupan saya? Kenapa masalah yang besar ini bisa hadir dalam kehidupan saya? Kenapa saya diizinkan harus masuk ke lapas? Kenapa Tuhan izinkan saya ini harus ditangkap sama polisi atau apapun? Nah, saya katakan tidak semua dalam kehidupan kita itu bisa dijawab oleh kita, oleh pikiran kita. Karena apa? Karena manusia yang terbatas itu. Kita mau, kita mau sebagai manusia, kita mau ketika apa? Ketika masalah datang, andaikan kekurangannya, kekurangan uang, masalah ekonomi, kita maunya cepet-cepet kita ngeberesin, ya kan? Sampai mohon maaf, mungkin terkadang kita salah jalan, yang nantinya akan berurusan dengan polusi. Ya, kita mau cepat cari uang cepat, cari uang banyak. Yang ujung-ujungnya itu bukan ada di jalan Tuhan. Kalau kita merenungi, sebenarnya waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah terlalu cepat datang untuk menolong kita. Tapi kita harus percaya, pertolongan Tuhan juga tidak akan pernah terlambat. Dia akan selalu tepat waktu dalam menolong kita. Karena apa? Karena segala sesuatu yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita sebagai manusia ciptaannya, itu semuanya baik. Kalau kita baca di Yeremia 29 ayat 11, Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi ketika Tuhan merajut kita di dalam rahim ibu kita, itu di ayat yang berbeda. Itu Tuhan itu memberikan sebuah rancangan yang baik. Rancangan yang membawa damai sejahtera. Amin. Karena apa? Karena pada mulanya Adam dan Hawa itu diciptakan oleh Tuhan. Itu hidup di dalam Taman Eden yang semuanya tidak kekurangan. Bahkan orang yang bisa melihat pribadi Tuhan secara berhadapan itu cuma Adam dan Hawa. Karena apa? Karena saat itu sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa juga adalah dua pribadi yang kudus. Jadi Tuhan yang kudus, Adam dan Hawa yang kudus, mereka bisa bertemu. Tapi sekarang kita nggak mungkin bisa berhadapan muka dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita manusia gudangnya dosa. Karena manusia itu terbatas. Dan Tuhan kita itu tidak terbatas. Nah, untuk itu kita harus sabar menunggu waktunya Tuhan. Karena apa? Karena kita manusia yang terbatas dan kita harus percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik.
Jadi tidak ada satupun rancangan Tuhan itu sebenarnya yang jelek dalam kehidupan kita. Tidak ada. Karena ini janji Tuhan di Yeremia 29 ayat 11. Rancangan yang mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Saya percaya setiap kita, bahkan orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan, pasti mereka juga berharap hari depan atau masa depannya itu cerah, masa depannya indah, ya kan? Bahkan ya saya pernah dengar dulu apa ya, guyonan anak-anak muda, ya kan? Eh apa? Lahir dalam keluarga kaya, kalau muda pesta pora dan foya-foya mati masuk surga, maunya kan begitu semua orang. Jadi indah aja maunya setiap orang. Namun kan nggak bisa. Tetapi percayalah, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Nah, kemudian eh, pelajaran yang ketiga yaitu apa? Sebenarnya kita disuruh belajar untuk bersyukur. Kalau kita lihat di ayat 12 sampai 13, aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Itulah manusia, ya kan? Dan bahwa setiap orang dapat makan dan minum menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian dari Allah. Jadi, pernah nggak kita bersyukur? Pernah nggak kita bersyukur sih? Hal-hal yang kecil lah dalam kehidupan kita. Jangan jangan bicara kita bersyukur dengan hal-hal yang mungkin besar gitu. Dapat cuan besar, naik jabatan. Pernah nggak ketika kita bangun tidur itu kita ngucap syukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan buat nafas yang Tuhan berikan. Kalau nggak salah saya juga pernah analogiin kan di mana waktu musim COVID saya harus beli tabung gas yang dipakai oleh ayah saya itu satu hari itu tabung gas yang gede itu eh, kurang lebih harganya 100.000. Jadi coba bayangkan kalau kita dari lahir umur berapa? Saya umur 50 tahun dikali 365 hari. Wah udah pasti banyak itu. Dikali 100.000 dalam setiap hari. Itu udah miliaran bahkan puluhan miliar mungkin ratusan miliar tergantung umur dari setiap manusia itu kan berbeda-beda. Nah, pernah nggak? Pernah nggak sih kita bersyukur dengan adanya masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita? Sebenarnya Tuhan tuh mau meluputkan dari masalah yang lebih besar. Pernah nggak kita bersyukur seperti itu? Pernah nggak mungkin kita tuh diizinkan kekurangan secara ekonomi? Kalau saya jujur, saya bilang, saya bersyukur saya dilahirkan di dalam keluarga yang sederhana, bahkan cenderung kurang lah, ya kan? Kenapa? Karena kalau saya ada lahir di keluarga yang kaya, mungkin saya akan mati duluan. Karena apa? Karena dulu saya suka narkoba, ya kan? Jadi karena dulu saya nggak punya uang, jadi saya cuma ikut-ikutan aja. Tapi kalau saya lahir di rahim dari keluarga kaya, di rahim ibu yang kaya, saya percaya ya mungkin saya akan mati duluan. Karena apa? Karena saya akan jadi pecandu. Nah, jadi percaya nggak kita? Segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, setiap masalah yang boleh diizinkan Tuhan mampir dalam kehidupan kita, itu sebenarnya membawa kebaikan untuk kita. Nah, kita bisa percaya nggak? Atau kerjanya kita cuma bersungut-sungut? Kita cuma bisa menuntut yang namanya Tuhan. Tuhan, kenapa doa saya nggak dijawab? Tuhan, kenapa saya hidup begini? Kenapa saya dilahirkan begini, 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 dan begitu? Kalau Tuhan yang baik itu mau berbicara kepada kita, oke nah, kamu nuntut saya ini dan itu. Pertanyaan saya cuma satu. Apa yang telah kamu buat untuk saya dalam hidupmu? Apa? Apakah kita pernah menginjil? Apakah kita pernah bawa orang-orang di luar sana untuk mengenal pribadi Yesus? Apakah kita ya cuma hidup menurut kesenangan kita aja? Itu kan setiap pribadi yang bisa jawab. Ya kan? Dengan kita bersyukur kepada Tuhan artinya apa? Artinya kita sepakat. Artinya kita percaya kepada Tuhan.
Jadi, kalau orang yang tidak bisa bersyukur, berapapun penghasilan, berapapun berkat yang Tuhan kasih dalam kehidupan dia, percayalah dia tidak akan bisa menikmati hidup. Nah, kalau saya di era COVID, saya buat pelayanan di jalan-jalan, saya kasih bagi-bagi nasi, bagi-bagi makanan ini dan itu. Percayalah teman-teman, nggak semua kok orang homeless atau orang pengangguran itu, atau boleh dikatakan manusia gerobak itu, mereka itu sedih, enggak kok, enggak semua. Bahkan mereka bisa makan satu bungkus nasi, dimakan sama istri, dua anaknya, mereka bisa ketawa-ketawa kok. Saya rasa mereka orang yang bersyukur, salah satu orang yang bersyukur. Jadi bisa menikmati kehidupan dia. Namun ada banyak anak-anak Tuhan, terutama yang saya katakan, mereka mungkin hidup di dalam segala kelimpahan mereka, tapi mereka takut segala sesuatunya dalam kehidupan. Bahkan mereka nggak bisa enjoy dalam kehidupan mereka. Nah, jadi saya mau katakan, kita jangan fokus dengan apa yang belum kita punya. Karena apa? Karena terkadang kita tuh, apa ya, keinginan kita itu yang menyiksa diri kita. Ketakutan kita tuh sebenarnya belum tentu terjadi. Kita takut duluan. Alkitab juga berkata ketakutan itu bukan dari Tuhan, tapi dari setan. Jadi untuk itu kita belajar bersyukur dalam kehidupan kita. Saya bukakan ayat di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kami. Jadi situasi dan kondisi apa yang kita hadapi, baik mungkin sulit, baik itu senang, baik itu sedih, baik itu bahagia, baik itu sehat ataupun sakit. Rasul Paulus berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Nah, saya percaya ya setiap kita yang ada, yang mendengarkan Zoom ini, kita percaya setiap kita itu orang-orang yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya apa? Kita hidup di dalam perkenanan Dia. Jadi kita harus terus berucap syukur. Jadi ayo mulai mengucap syukur dari hal-hal kecil. Jadi mulai kita bangun kebiasaan dari kita bangun pagi. Terima kasih Tuhan buat hari yang kau beri, buat nafas hidup yang kau beri, buat kesempatan untuk meraih berkat, buat kesempatan untuk eh, menjadi berkat bagi sesama, buat kesempatan untuk berbuat baik dan lain-lain. Jadi mari kita mengucap syukur. Kemudian yang keempat, kalau kita belajar dari ayat ini, rencana Tuhan itu kekal. Siapa yang percaya rencana Tuhan itu kekal? Di 1 Pengkhotbah ayat 3, ayat 3, 1 Pengkhotbah 3 ayat 14 sampai 15. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Jadi Tuhan nggak pernah gagal. Dan apapun yang Tuhan ciptakan, itu pasti memiliki tujuan yang baik. Amin. Sama, ketika Tuhan menciptakan kita, Dia menaruh sebuah destiny yang besar. Kalau kita mau baca kitab Kejadian, coba kita baca kitab Kejadian, khususnya ketika setelah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa.
Adam dan Hawa hidup berbahagia tanpa kekurangan apapun. Dia bisa memberi nama binatang-binatang, seluruh binatang. Kalau kita bisa bisa tahu burung A, burung B, burung C, saya rasa itu semua dari Adam yang diilhamkan dari Tuhan. Tumbuh-tumbuhan dia beri nama sama. Ketika Tuhan menciptakan kita, saya percaya pribadi Sugi sebenarnya Tuhan telah tetapkan menjadi seorang A, B, C. Tapi mungkin karena keinginan manusia kita, keinginan daging kita. Alkitab juga berkata roh itu penurut tapi daging itu lemah. Jadi kita mesti jalannya keliling dulu jauh baru kita nyampe ke tujuan. Kalau saya perhatikan jalan kehidupan saya. Kasarnya kalau mau ngomong jadi seorang hamba Tuhan, kenapa nggak dari dulu? Kenapa perjalanan saya mesti hidup nakal dulu? Kenapa mesti berurusan dengan hal-hal dunia yang nggak baik dulu, baru akhirnya sampai ke sini. Ya tapi saya percaya kok, segala sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan saya, itu baik untuk saya. Kalau ujung-ujungnya saya bertobat. Kalau ujung-ujungnya kita bertobat. Nah, kalau kita nggak bertobat selama hidup kita, ya itu kan hukum dunia yang terjadi. Artinya apa? Artinya kita keluar dari kasih karunia Allah. Seperti yang saya katakan, saya pernah ceritakan adik saya kan, dia harus meninggal dengan cara yang sungguh tragis. Nah, kalau kita lihat baca di Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 biar saya bacakan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, penenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur padamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi, ayo. Rencana Tuhan itu semuanya baik untuk kehidupan kita. Jadi jangan pernah takut akan masa depan kita. Karena apa? Karena kita anak-anak Tuhan, kita memperoleh jaminan dari Tuhan. Karena Tuhan yang memegang masa depan kita sebagai orang percaya. Amin nggak? Itu harus aminkan. Meski mungkin ya hal yang baik itu belum kelihatan. Mesti mungkin segala sesuatu yang indah yang saya perkatakan tadi itu kayaknya masih jauh Pak dari awal-awal. Namun itulah iman. Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Belum kita lihat. Itu iman. Jadi kalau segala sesuatu yang udah kita lihat, kita baru percaya itu kenyataan. Itu bukan iman. Jadi baik saya tutup, teman-teman terkasih. Di tengah musim kehidupan kita yang mungkin sekarang teman-teman alami ya. Mungkin ngerasa serba terbatas, mungkin ngerasa rasanya serba apa ya, serba terkurung lah. Ya, saya percayalah rasanya sangat-sangat nggak enak. Namun ayo, saya bilang karena rancangan Tuhan tidak pernah ada yang gagal dalam kehidupan kita dan itu tergantung dari diri kita sendiri. Kalau kita mau belajar dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15 ini, ayo, ayo. Hidup kita tuh pasti ada musimnya. Jadi teman-teman pun pasti satu saat akan mengalami masa kebebasan. Ada amin. Saya nggak ngerti mungkin bulan depan, mungkin ada yang 2 bulan lagi atau belum apa setahun 2 tahun ataukah masih lama, ya kan? Nah kemudian kita adalah manusia yang terbatas dan Tuhan kita tidak terbatas untuk kita Pak. Manusia yang terbatas itu harus nempel kepada Tuhan yang tidak terbatas. Kemudian kita harus belajar bersyukur dan yang terakhir kita harus percaya rencana Tuhan itu kekal dalam kehidupan kita. Saya tutup dengan satu ayat di Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah
dalam pengharapan. Karena itu, teman-teman, jangan biarkan keadaan menguasai hati kita, tetapi biarlah pengharapan dalam Tuhan terus melimpah oleh kuasa Roh Kudus. Mungkin kita nggak selalu mengerti jalan-jalan Tuhan. Kita nggak ngerti sebenarnya maksud Tuhan bahwa kita izinkan kita ada di masalah yang mungkin menurut daging kita sangat sulit atau menyakitkan. Ya, namun kita harus percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu menggandeng dan menuntun bahkan menetapkan langkah-langkah hidup kita menuju masa depan yang penuh harapan. Jadi untuk itu tetap percaya, tetap berharap, tetap setia karena di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Ada amin? Amin. Mari kita berdoa dan kita tutup ibadah kita. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk percaya, ajar kami Tuhan untuk kami tetap berharap, dan ajar kami Tuhan untuk tetap setia Tuhan, meski mungkin ada di tengah badai Tuhan yang mengamuk di dalam kehidupan kita. Namun Tuhan, pegangi hati dan pikiran kami Tuhan, bahkan tundukkan daging setiap kami di bawah kaki-Mu Tuhan, agar kami benar-benar percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia meskipun kami selalu mengingini apa yang dunia tawarkan. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami, meskipun kami terkadang pergi menjauh dari Tuhan untuk menikmati dosa-dosa yang dunia tawarkan. Tuhan, untuk itu buat kami Tuhan Yesus terus percaya, terus berurusan dengan setiap kami Tuhan. Jangan pernah lepaskan tangan Tuhan dari hidup kami Bapa, karena kami nggak akan mampu melangkah tanpa Tuhan. Mari saya ajak seluruh jemaat untuk berdiri dan angkat kedua tangan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah anak-anakmu. Biarkan tangan Bapa sendiri yang mengandeng setiap kita dan memeluk kita untuk selalu berada di dalam lingkaran kasih karunia-Nya. Dan biarlah cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus meradiasi dalam kehidupan kita, sehingga menghabisi semua yang jahat, semua yang tidak berkenan. Dan biarlah perjalanan serta pembelaan dari Allah Roh Kudus itu senantiasa nyata di dalam kehidupan kita, mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Diberkati engkau dengan berkat jasmani, rohani, bahkan materi yang melimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang terima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Pada siapa ku harus takut?
Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus gentar? Satu hal telah ku pinta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati bait kudusnya, lindungiku dalam pondoknya. Saat bahaya menghampiriku, di kemahnya Dia sembunyikanku, angkatan tegakkanku, mengatasi musuhku. Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus gentar? Satu hal telah ku pinta